Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun dengan NIM 21042113 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara akan membahas materi tentang Public Personal Administration. Administration adalah administrasi personalia atau sering juga disebut dengan manajemen sumber daya manusia yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Manajemen menjadi kunci suksesnya sebuah organisasi karena manajemenlah yang mengatur semua kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam Public Personal Administration ada beberapa situasi problematika yang dihadapi oleh pegawai negara. Yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan pegawai, yaitu dalam praktek pengadaan pegawai masih banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya dan juga rekrutmen pegawai yang masih berhubungan dengan KKN. Yang kedua, permasalahan yang terkait dengan penggajian pegawai. Persoalan terletak pada tidak seimbangnya antara kebutuhan yang dikeluarkan oleh seseorang PNS dengan gaji yang diterima, sehingga tingkat kesejahteraan PNS yang masih rendah dapat mempengaruhi kinerja PNS tersebut pada suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai untuk menutup kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang diharapkan. Namun, banyak diklat yang diikuti oleh peserta yang pekerjaannya tidak mempunyai hubungan atau relevansi dengan materi tersebut, sehingga hal ini tentu akan membawa waktu dan biaya baik bagi instansi pengirim peserta maupun bagi penyelenggara diklat tersebut. Yang keempat, permasalahan yang berkaitan dengan karir pegawai. Karir merupakan perjalanan kehidupan pekerjaan seseorang. Dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan PNS, nampaknya manajemen karir belum mendapatkan porsi yang seharusnya. Bukan hal aneh jika seorang pegawai tidak dapat meraba kemana perjalanan karirnya kemudian. Yang kelima, berkaitan dengan permasalahan tentang penilaian kinerja. Dan keenam, permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan bukan merupakan fungsi MSDM, namun dalam praktik, seorang pemimpin akan menentukan ke arah mana unit kerja yang dipimpinnya akan dibawa. Persoalan yang sering muncul dalam kepemimpinan ini adalah banyak pemimpin organisasi yang kurang mempunyai integrasi yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu tentang pembentukan karakter pegawai. Pembentukan karakter pegawai negeri ada dua, yaitu melalui pendidikan dan melalui pelatihan. Melalui pendidikan dimaksudkan untuk membina kemampuan berpikir para pegawai, dan melalui pelatihan ditujukan untuk meningkatkan skill para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Tentu akan berdampak pada suatu instansi bagi para pegawai tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 21 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai negeri dibagi menjadi dua, yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika pegawai negeri agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua yaitu diklat dalam jabatan, dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan baik. Pendidikan dan pelatihan ini terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bab 2, Pasal 2 tentang azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen dijelaskan beberapa azas. Yang pertama, azas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, kesejahteraan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan, kesatuan, serta keadilan dan juga kesetaraan. Dalam pasal 3 tentang prinsip dan profesi ASN meliputi nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen, integrasi moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan profesional jabatan. Dalam pasal 4 tentang nilai dasar dalam prinsip profesi ASN meliputi memegang teguh ideologi Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminasi, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian adalah proses memilih pegawai yang baru dan mempekerjakan pegawai yang lama sedemikian rupa sehingga kualitas dan kuantitas hasil pelayanan dari tenaga kerja dapat dicapai. Dalam pelaksanaannya, administrasi kepegawaian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baik melalui proses rekrutmen pegawai, sistem gaji, penilaian kerja, pengembangan pegawai. Untuk membentuk karakter pegawai, maka pemerintah memberikan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan. Program-program tersebut berupa metode pembekalan, magang, rotasi jabatan, dan penugasan sementara. Undang-undang yang mengatur tentang ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sekian materi tentang public administration dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.